Oke, lanjut ya. Nah, tadi sebuah gerenda melakukan 360 putaran per menit, berarti ini artinya omeganya atau kecepatan sudutnya. 360 putaran per menit, silahkan ubah ke radian per sekon. Ya, maka pada gerenda tersebut terletak sebuah partikel yang berjarak 10 cm. Kalau ada bahasa-bahasa kayak gini tuh, ini udah pasti ini udah pasti jari-jarinya, ya, jari-jari dari si gerenda tersebut. Ya, yang ditanyakan adalah percepatan sentripetal. Ini yang kemarin ya, yang ditanyakan adalah percepatan sentripetalnya, kan kemarin rumusnya V kuadrat per R. Ya, dicari, Bu, kalau misalkan omeganya gimana? Ya berarti omeganya tinggal omega kuadrat dikalikan R. Ya, tinggal masukkan omeganya berapa, R-nya berapa, tapi omeganya jangan lupa ganti menjadi radian per sekon supaya satuan percepatan sentripetalnya bisa jadi meter per sekon kuadrat. Tinggal dimasukkan ke sini, ya. Ini 360 putaran per menitnya. Silahkan ubah menjadi radian per sekon. Caranya gimana? 360-nya dikali berapa tadi? Harus dikali berapa? 2pi, Bu. 2pi per 60. per 60. Ya, silahkan. Nanti tinggal masukkan ke sini. Mudah ya. Oke, tutup percepatan sentripetal. Boleh di screenshot, takut lupa. Ya, contohnya jadi Ibu nanti kayaknya soal kuisnya akan Ibu ambil dari latihan soal yang ini. Jadi paling Ibu ganti angka-angkanya sama ganti tipe-tipenya dikit, terutama yang roda-roda itu. Jadi usahakan kalian kerjakan tugasnya. Next. Nah, yang terakhir pembahasan kita adalah tentang gaya sentripetal. Tadi ada percepatan sentripetal, sekarang ada gaya sentripetal. Nah, kita tahu kalau benda yang bergerak melingkar itu akan selalu mengalami percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Ini yang kita sebut dengan tadi percepatan sentripetal. Nah, si percepatan ini dialami oleh suatu benda karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Inilah yang kita sebut dengan gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Sama arahnya dengan percepatan sentripetal. Nanti kalau kalian belajar di bab selanjutnya setelah ini, kita belajar hukum Newton, ada hukum 2 Newton, ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau ada suatu benda yang memiliki percepatan itu diakibatkan karena benda itu ada dikenakan sebuah gaya. Ini juga sama. Karena ada percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, yaitu percepatan sentripetal, maka akan ada gaya juga yang arahnya ke pusat lingkaran yang dinamakan gaya sentripetal. Sama namanya, sentripetal juga ya. Nah, besar gayanya ini yang dialami oleh benda tersebut ditentukan dengan rumus ini. F sama dengan M dikali A. F-nya Fs ya. Ini untuk membedakan dengan gaya biasa. Ya, ini F. F gaya sentripetal sama dengan M gaya sentripetal. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal kan yang tadi Ibu kasih rumusnya V kuadrat per R. Maka gaya sentripetal ini rumusnya mv kuadrat per R. Ya, Bu, kalau fenomena di kehidupan sehari-harinya apa? Fenomena di kehidupan sehari-harinya kalau misalkan kita bawa mobil atau naik sepeda terus kita melewati sebuah tikungan, ya kan? Coba kalian perhatikan deh. Kalau kalian bawa motor misalkannya kalian lewat sebuah tikungan yang tajam, kira-kira posisi badan kalian gimana? Ketika melewati tikungan yang tajam nih. Kalau Lionel Messi lagi bawa motor di sirkuit Mandalika misalkan, ketika melewati tikungan, apa yang dilakukan oleh pebalap motor itu? Posisinya gimana posisi badannya? Badannya miring, Bu. Badannya miring. Kenapa miring? Kenapa harus miring? Kenapa harus miring? Coba. Supaya bisa belok, Bu. Supaya bisa belok. Kenapa? Karena pada saat kita bergerak lurus, ya kan,
bergerak lurus, kan kecenderungan arah kita itu kan maju kan ke depan kan. Ada V-nya, arah kecepatannya, ini dia lurus ke depan. Supaya dia bisa belok, maka kita harus mengimbangi gayanya, badan kita nih harus miring. Ya kan? Badan kita miring ya, mengikuti dari arah gerak ini, maka dia akan bisa bergerak melingkar. Kalau misalkan kalian naik ontang-anting gitu kan, seolah-olah dari luar itu ada sebuah gaya yang arahnya menuju pusat lingkaran, tapi kok Bu saya nggak merasakan tertarik ke tengah gayanya. Tidak, tapi kalian yang kalian rasakan malah kalian merasa terlempar keluar. Ini adalah aplikasi dari satu gaya yang disebut dengan gaya sentrifugal. Jadi selain ada gaya sentripetal, ada juga gaya sentrifugal. Ini adalah gaya semu. Jadi yang seolah-olah kalian tertarik keluar itu badannya, ya. Padahal kalian bergerak melingkar sih harusnya dilihatnya sih menurut teori ini tertarik ke dalam, tapi dia malah tertarik keluar. Itu salah satunya. Yang akan kalau misalkan badan kalian tetap lurus ketika melewati tikungan, oh itu akan sulit untuk berbelok, ya. Badan kalian tetap ketika pada saat berada di lintasan yang lurus, itu akan sulit untuk belok. Makanya badan kalian harus miring untuk menyeimbangkan ini. Karena kecenderungan arah gerak kalian awalnya lurus. Ketika berbelok, kalian harus sedikit miring untuk sedikit lebih memudahkan kalian berbelok. Ya. Konsep fisikanya gitu. Nah, contoh soalnya, nah, ini ada sebuah motor masanya 25 kg, ini melintasi sebuah tikungan berbentuk seperempat lingkaran. Nah, tapi ini tetap kita masuknya gerak melingkar ya, walaupun tikungannya hanya seperempat lingkaran. Dengan jari-jari 125 meter, jika motornya melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon, maka gaya sentripetal yang dialami motor, maka kalian tinggal masukkan rumus yang tadi ya. Gaya sentripetalnya M kali percepatan sentripetal. Ya, tadi rumusnya percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Maka kalian tinggal masukkan M-nya 25 kg, V-nya adalah 25 meter per sekon, R-nya adalah 125. Maka kalian akan dapatkan hasilnya berapa gaya sentripetalnya. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebentar. Oke. Oke, oh udah habis PPT-nya. Jadi itu dia akhir dari materi kita ya. Jadi kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan sekarang, nanti biar Ibu bahas. Tapi di sini Ibu akan ngasih soal ya. Jadi tadi soalnya ada berapa? Ibu lupa nggak ngitung. Jadi kalian hitung aja soal yang ada di PPT. Ibu tugasin sekarang ya. Kumpulinnya mau kapan ya? Ini masih ada waktu. Kita sampai jam berapa sih? 10.15 kita sampai. Karena kan 15 menitnya itu istirahat, tapi karena Ibu pakai, jadi kita beresnya sampai 10.15 aja, harusnya sampai 10.30. Tugasnya kapan ya dikumpulkan? Minggu depan aja deh. Atau mau hari ini dikumpulinnya? Keburu nggak hari ini? Keburu nggak kalau hari ini dikumpulin tugasnya? Coba tidak, Bu. Enggak. Ya lainnya udah. juga geleng-geleng. Oh, ya udah deh. Tapi Ibu tambahin ya berapa soal ya? Ibu tambahin lah berapa soal ya? 3 soal atau 4 soal lah Ibu tambahin. Nanti Ibu upload 3 CR. Kalau bisa kerjain soalnya karena Ibu akan ngambil dari situ. Kuisnya di minggu depan aja deh. Minggu depan kayaknya deh. Minggu depan tapi di luar ini ya, di luar jam ya. Karena minggu depannya mau Ibu pakai bahas materi yang lain. Kira-kira kalian enaknya kapan
siang kah, sore kah, atau malam?